Guys, di sini udah ada teman-teman dari Detik Sport, ada Mas Lukas Aditya dan Mas Adi Prasetya. Welcome to Detik Sore, Mas Halo, semuanya. halo. Halo Edo, halo Eza. Ketemu lagi ya. Iya, Iya. jumpa lagi. Kita nih mau bahas Arsenal. Iya. Banyak sih, nggak cuma Arsenal hari ini, tapi ada beberapa topik lain. Tapi top of the listnya Iya. Arsenal nih Arsenal, sekarang. iya. What is happening to Arsenal yang harus kita tahu saat ini, Mas? Selain daripada peluang The Gunners untuk bisa juara tuh kandas. Gitu. Kalau kita ngomongin Arsenal kan selalu ya. Always next season. kayak kita nonton series di Netflix aja. Iya, tetap optimis. Mohon maaf gitu ya. Kalau Gitu rame ya. lanjut part 2. Iya. Rame mulu. Dinantikan saja. Tapi nantinya Iya, apa? nantinya kan nanti itu bisa kapan aja Ya, kan. very Iya. soon, sooner or later Iya, gitu lah benar. ya. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi Arsenal kemarin itu dilanda krisis striker kan. Bukayo Saka cedera, Kai Havertz juga cedera, Gabriel Jesus juga cedera. Nah, di bulan Januari itu Arsenal malah nggak datengin pemain sama sekali. Jadi mereka harus memaksimalkan pemain yang ada sekarang ini. Sepertinya salah strategi. Salah gitu ya. strategi dan mungkin juga Arteta sebenarnya Arteta itu minta karena ditanya beberapa kali dia juga bilang kita tunggu aja gitu terus kan. Cuma seperti yang dibaca di beberapa media Inggris, petinggi Arsenal ini juga melihat bahwa ini loh Raheem Sterling nggak pernah dimainin, hasilnya nggak dimaksimalkan lah. Padahal dia dipinjam dari Chelsea musim panas ini, harapannya bisa menjadi pelapis striker Arsenal, gitu. Jadi ya buat si Malakama sih kalau nambah pemain lagi kan artinya ada extra cost kan. Nah, itu yang mungkin dilihat oleh petinggi klub Arsenal. Jadi ini aja deh dimanfaatkan yang ada gitu. Tapi ya itu sekarang menjadi konsekuensi yang harus ditelan oleh Arsenal. Mereka tumpul di depan akhirnya tercecer di perebutan gelar untuk bisa juara Liga mengumpulkan Inggris. poin-poin maksimal ya. Ya, kalau menurut Adi gimana, kita tanya juga sama Adi ya. Iya. Mas Adi ini Gunners. Oh enggak. Ini ya pecinta Indonesia ya. Iya, pecinta timnas Indonesia. Timnas. Iya. Gimana Mas Adi, gimana? Kalau saya pribadi sih ya lebih ke, saya melihatnya memang Liverpoolnya aja yang too good, terlalu bagus ya. Iya. Terlalu bagus Iya, gitu bener. memang. Curiga pakai dukun apa deh mereka tuh. Ya full prep mungkin. Iya. Ya selain kondisi cedera pemain itu kan tergantung masing-masing tim ya. Sedangkan Liverpoolnya itu Liverpool itu lebih bugar skuadnya, jarang cedera. Kondisi pemain intinya bisa lebih banyak gitu. Sedangkan itu nggak ditemuin sama Arsenal. Strikernya banyak yang cedera. Mereka mau beli pemain pun maunya malah yang jadi pemain rival gitu. Kayak mereka ngincar Alexander Isak dari Newcastle, ngincar Ollie Watkins dari Aston Villa. Sedangkan dua tim ini lagi ngejar Liga Champions juga gitu di Liga Inggris. Mau tembus 4 besar juga, ya mana mau gitu. Akhirnya jadi ya opsi yang nggak masuk akal. Sebenarnya udah nyoba Mikel Merino ya, cuma ternyata nggak efektif juga gitu. Nggak tergantung. Waktu itu berhasil lawan Leicester ya, berhasil. Tapi ya kemarin lawan Nottingham Forest nggak juga ya, dapet karena juga memang gitu. Walaupun memang secara di atas kertas masih ada peluang untuk ngejar sih benar. Iya, secara hitung-hitungan. Secara hitung-hitungan Cuman masih ada. Arsenal kan harus memenangkan semua semua pertandingan tersisa 11 ya. Liverpool tinggal 10. Cuma ya meskipun menang dengan catatan juga Liverpoolnya harus terus terpleset. juga. Iya Benar. gitu. Kalau misalnya Jadi bergantung ke tim lain juga. iya bergantung tim lain, dan bahkan salah satu legenda Arsenal Martin Keown kalau nggak salah itu bilang Arsenal itu bisa terlempar loh dari 4 besar kalau mainnya masih kayak gini terus. Tapi ya balik lagi kayak beberapa pandit di Inggris kan bilang juga kita nggak akan bisa juara atau bahkan memetik kemenangan dengan menggunakan pemain-pemain muda. Jadi ya ini depannya Arsenal itu ya memang nggak ada yang bisa diandelin sih sekarang. Arsenal siapa sih pemilik klubnya sekarang? Yang dari Amerika juga. Apa dari Stan luar? Kroenke ya, Amerika juga. Oh, Amerika juga. Orang Amerika juga. Harusnya cukup royal ya. Ya Glazer sih royal banget ya, cuma sampai krisis keuangan kan sekarang. MU efisiensi terus kan sekarang. Walaupun dan itu terbukti tidak terjadi apa-apa di MU juga. Jadi sebenarnya royal atau enggak royal itu bukan jaminan juga akan jaminan, menjadi berprestasi. Kalau kita melihat Liverpool
dia nggak begitu royal tapi transfernya selalu tepat. Nah itu dia yang strateginya itunya yang penting. Kalau gitu gue mau nanya dari Liverpoolnya deh. Gue yakin banget kalau kemenangan tim atau performa tim ini nggak cuma didukung sama sesederhana mereka main di lapangan gitu. The whole team, mulai dari tim medis, tim marketingnya juga segala macam gitu. Dari fans tentunya obviously. Tapi kalau dari Liverpool sendiri apa sih yang membuat mereka terlalu superior kalau bisa dibilang terlalu gitu untuk musim ini? Sebenarnya Slot itu kan mendapatkan squad dari tinggalan Jurgen Klopp. Nah tim ini tuh sebenarnya udah dibentuk dalam waktu yang lama. Siapa aja yang akan jadi pelatih, ya tinggal menyesuaikan aja nih di tim ini ada apa sih. Nah Slot itu berhasil untuk meramu apa yang ditinggalkan oleh Klopp yang kemarin kurang, bisa disempurnakan sama dia. Jadi bisa ditambal bisa ditambal dan mereka gak banyak datengin pemain kan di musim panas ini. Gue jadi ingat-ingat zamannya Conte waktu itu membenahi Juventus, kemudian Chelsea juga dia. Setelah Chelsea juga dibenahi, tapi waktu Juventus ditangani terus habis itu 4 gelar berhasil dikasih, terus Allegri nerusin nih seolah-olah Allegri-nya yang keren banget gitu, padahal memang udah pondasi dibentuk sama Conte. Kayak gitu kira-kiranya yang dialami Liverpool sekarang berarti ya. Oke. Jadi Arsenal nih walaupun secara hitung-hitungan masih ada, kira-kira seberapa besar potensinya masih bisa menerobos posisi puncak klasemen? Mas Randy mungkin, Mas Adi. Hampir kalau pundit-pundit sana kan udah serahin aja gelar juaranya ke Liverpool, karena memang menurut catatan Liga Inggris sepanjang sejarah dari abad 20 awal itu menurut BBC bahkan sebelum jadi Premier League ya. Sebelum jadi Premier League dengan keunggulan nggak ada tim yang tertinggal 13 poin di fase sekarang ini yang bisa ngejar. Yang pernah jadi juara, akhirnya jadi juara. Nggak ada yang sedramatis itu di Liga Inggris ini. Jadi ya makanya itu sebabnya dasar-dasar pemikiran para pundit-pundit di luar sana untuk berkesimpulan udah kasih aja gelarnya ke Liverpool gitu. Jadi diamini dong, nggak akan dapat juara. Udah nggak dapat, udah pasti next season lagi sih ini. Trying next bahkan season. terancam tersingkir dari 4 besar tuh kenapa bisa ada hitung-hitungan kayak gitu? Karena melihat performa dari Arsenal yang susah ngegolin ya itu, dan memang pilihan di lini depan itu sekarang sangat minim sekali. Karena kemarin yang dimainin kan Leandro Trossard, Ethan Nwaneri, terus satu lagi si Mikel Merino ya. Mikel Merino. Jadi cabut Anda. Itu yang disebut oleh pandit-pandit di Inggris, bahkan itu melumpuhkan Arsenal karena mereka nggak bisa mencetak gol. Klub mana yang berpotensi ngejar Arsenal sehingga Arsenal harus tersingkir dari 4 besar? Kayaknya yang lain juga performanya turun naik kayak Arsenal juga. City, Nottingham Forest. Lebih City ke Manchester juga. City sih. City ya. Karena mereka udah datang Marmus ini setidaknya walaupun di Liga Champions sudah out ya, tapi performa di Liga Inggris nih mulai naik. Walaupun dia nggak bisa ngelawan tim-tim besar tuh nggak bisa menang, tapi kalau ketemu tim-tim yang lebih rendah posisinya tuh masih jamin menang sih. Dan City sekarang juga udah tinggal berkonsentrasi di 2 ajang kan. Piala FA dan sama blessing Liga in disguise Inggris ya, terlingkir dari Liga Jadi Champions. mereka sudah bisa mengatur jadwal lah. Setidaknya periodisasi latihan itu lebih jelas karena mainnya jauh lebih sedikit kan dibandingkan kalau mereka masih bertahan di 4 ajang yang kemarin itu. Jadi cukup wise lah untuk season kali ini ya. Jadi mereka harus kejar lah apa yang tersisa musim ini, kejar ya Liga Inggris dengan finish setinggi mungkin dan mungkin Piala FA. Untuk Arsenal? Untuk Manchester City. Untuk City. Untuk Arsenal sekarang di kompetisi mana aja sisa? Liga Champions kan masih ada Champions masih. Cuman ya dengan komposisi pemain seperti ini kayaknya nggak jauh juga jalannya. Iya, karena ya di Liga Champions masih ada Real Madrid. Mas Lukas terlalu glorifikasi. menganggap pesimis, Arsenal. Siapa tahu ada mujizat itu nyata loh Mas. Tapi Saka masih bisa pulih Maret loh. Kenapa Mas? Saka masih pulih Maret, Martinelli masih bisa pulih Maret masih nanti. ada peluang gitu. kan? Masih sebenarnya ada peluang. Yang penting menang dulu nih lawan PSV nih. Iya. Benar. Lawan PSV 16 itu pun juga besar. kalau beneran jadi pulih sih Maret. Paling cepat mereka bilang. Pulihnya juga belum tentu 100% juga anyway ya. Dan kalau kita habis cedera itu kan nggak mungkin kondisinya langsung 100% ketika balik lagi bermain kan. Harus ada match fitness-nya pasti akan butuh waktu bermain dulu agar bisa fit 100% untuk bermain 90 menit. Ini berarti posisinya Arteta dalam bahaya. Dalam bahaya. Sepertinya enggak sih karena Arteta juga
oke-oke aja tuh sama manajemen gak dikasih pemain, ya nggak apa-apa. Karena kayaknya ini bukan salah gua gitu, Iya, maksudnya gitu ya. Jadi ganti presiden aja. Apa ganti direktur klub? Kalau ganti pemilik kan agak susah ya, karena harus menjual beli saham dan itu prosesnya akan sangat lama. MU aja jual beli saham di keluarga Glazer kan kemarin dramanya kayak apa? Banyak banget, benar. Ya tapi masih ada piala yang bisa dikejar masih lah ada, masih buat ada. Arsenal juga ya. Kasih hati yang besar lah buat teman Gunners ya. Ya semoga di Liga Champions bisa melaju jauh. Berarti apa strategi yang harus diubah? Ya memaksimalkan pemain yang ada harusnya, dan gimana caranya bisa mencetak gol aja sih. Kemarin kan lawan Nottingham Forest cuman 1 shot on target ya. Itu dengan 0-0 ya. 0-0 dan itu kelihatan banget sih kalau mereka butuh striker. Walaupun juga ngelihat Nottingham Forest mainnya juga cukup baik kemarin. Iya. Dan ya secara posisi klasemen juga kan nggak jauh terlampaui gitu. Tapi ya somehow Arsenal beruntung dapat skor 0-0. Iya. Ya karena memang ya begitulah Liga Inggris ya. Jadi Liga Inggris Liverpool nih. Iya. Coba Mas Adi juga sekalian prediksi ya. 4 besar menurut Mas Adi selain Liverpool kita anggap udah juara ada ya. Selamat deh tuh semuanya Liverpool. 3 lainnya siapa Mas? Masih sengit sih antara Manchester City kayaknya masuk sih ya. Okay. City masuk. Nottingham Forest, antara Arsenal atau Chelsea. 4 besarnya. Berapa nih Chelsea apa Arsenal biar kita tentuin harganya. Waduh, jangan ditiru ya teman-teman. Harga apa tuh? Jadi, jangan. Tapi peluang Arsenal tipis menurut Mas Lukas juga. Melihat komposisi pemain sekarang. Cuman sekarang kan mereka inkonsisten di ini. Mas Adi gimana? Saya sih mikir ya sejeblok-jebloknya Arsenal mungkin masih lah ya lolos 4 besar ya. 4 kayaknya masih dikejar. 2 lagi mungkin Manchester City sama Chelsea. Oh, Nottingham yang kesingkir. Soalnya Nottingham juga udah mulai agak oleng juga melambat ya. Nih, udah mulai melambat. Iya. Enggak ada yang mau bilang Newcastle. Agak kurang ya. Kurang ya. Iya, untuk menjaga konsistensi ya. Ya konsistensi kan karena mereka kemarin sempat start lambat juga kan, kayak yang bedanya dengan MU, mereka sekarang udah panas nih. Udah panas menang, MU tetap aja naik turun. Sekarang di peringkat 14. Tapi Newcastle bisa lolos sih kalau misalnya musim depan Liga Inggris dapat 5 jatah Liga Champions. 5 jatah tuh kalau gimana? Gimana kiprah? Oh di UCL nanti ya gimana? Sekarang ini gimana klub-klub Inggris? Sekarang sisa berapa sih? Masih ada Arsenal, Liverpool. Aston Villa. Oh 3. Ada Villa satu lagi ya. Ada 3. Oke. Ya oke. Kita akhiri yang versi Arsenal, topik Arsenal ya. Masa terlalu dalam bahasnya, takut nanti jatah libur berkurang ya. Benar, makin aneh-aneh kita ngomongnya. Kita bahas jersey timnas baru yang juga sudah meluncur ke masyarakat. Dan surprisingly, ini jujur ya, gue yang juga ikut war kemarin beli jersey ini dan dapat yang mana? Dapat yang replika. Ya, karena katanya yang bisa dipakai sehari-hari itu lebih bagus replika kan dibanding sama player issue. Buat olahraga pun mendingan replika daripada player issue. Karena katanya kalau pakai player issue dipakai olahraga atau sehari-hari takutnya masuk angin terus tiap hari. Karena tipis banget jersey-nya, ringan kan soalnya. Nah, si replika ini ketika gue beli, gue cukup surprise Mas Lukas, Mas Adi. Detail-detailnya tuh jelas sekali terlihat dan ketika dibandingkan sama jersey yang sebelumnya dan jersey Mills juga kayak ini kalau misalnya dipakai sama aparel luar kayaknya kita nggak akan bisa minta sedetail ini deh ininya ciri-ciri yang dibikin di jersey. Tapi dan di saat gue lihat pertama itu wah ini bagus banget terus gue bikin kan video, gue bikin review di TikTok which happening to be on For You page-nya di TikTok gitu. Seru, udah siap viral nih. Asli. Sampai saat ini udah ada 160.000 view dengan jumlah likes-nya itu bentar ya guys. Jumlah likes-nya 10.200 rame. Dan 243 komentar. Nah, gue kan bilang makasih nih buat netizen yang kemarin udah nyinyirin Airspo karena nyinyiran kalian malah bikin jersey yang selanjutnya jadi bagus gitu. Ya. Tapi ternyata dan gua nggak sadari ada satu yang miss yaitu kerah. Kerahnya nggak simetris. Kok bisa? Nah itu apakah ada
info kenapa mereka bisa nggak simetris. Atau mungkin itu Atau bagian Satu itu aja luar. kali, jangan-jangan. Iya. Enggak mas, jadi gue riset juga, cek juga di Twitter, di X, di teman-teman di TikTok lainnya juga, semua juga pada sadar. sadar ternyata kerahnya nggak simetris gitu. Apa memang modelnya begitu? Coba deh lihat. Ada kemungkinan nggak sih Oh, kerah iya. dibikin nggak simetris? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin sih. Iya, iya. Makanya orang-orang bilang tuh kayak mendingan beli yang away-nya daripada yang home karena yang home-nya aman semua. Tapi kalau kita lihat video ini kayaknya memang dibikin sengaja Nggak simetris ya jadinya. Iya, Mungkin iya. ada pertimbangan khusus kali ya dari desainer Airspo, atau kalau enggak ya bagaimana bahan itu membuat bagaimana kita menjahitnya itu nggak akan bisa simetris gitu. Iya, mungkin sih, tapi Iya. kayaknya agak Kecil terlalu ya, aneh iya, ketika iya. mereka kemungkinannya ya. memilih itu ya. Jadi secara skor berapa, Dok? Skor apa nih? Skor jersey yang kemarin dibeli. Oh, Berdasarkan, rate-nya. ya. Kalau yang gue lihat, gue karena ini apparel lokal juga, gue mengaku apresiasi bagaimana mereka mau meningkatkan kualitasnya, tapi ya mungkin ada satu lagi yang miss, kasih 7 lah. 7 Tadinya maksudnya. mau ngasih 8, tapi kasih Apa jadi yang 7. apa yang paling besar? Karena detail-detailnya bagus, Iya. udah gitu secara desain juga bagus, walaupun gue agak nggak suka dengan apa garis putih yang ada di. Jadi kayak jersey timnas Tunisia atau apa Turki. Tapi gitu. itu kan balik lagi jersinya kembali ke 2000-an awal. 2000-an awal, Iya. 2000-an awal. Dengan begitu kan memang kemarin sudah disayembarakan kan itu. Dan mungkin jersey sekarang ini balik lagi trennya ke jersey Iya, ya. 2000-an. Iya. Iya, sama kayak anak-anak sekarang juga balik lagi dengerin musik 2000-an awal juga. Ya, Kayak emang celana juga Y2K kan sekarang. benar. Tunjukin Mas Anak Lukas. sekarang banget nih. Tapi antusiasmenya gokil banget kan untuk jersey yang satu ini. Gokil karena Gokil. war-nya itu benar-benar gua juga surprise gue bisa dapat karena nggak Tapi beberapa gokilnya lama, gede sih. nggak beberapa Untuk lama yang setelah kayak gini ya. itu, nggak beberapa lama setelah itu Habis. sold out. Iya benar. Jadi udah siap nih buat besok. Bulan Nah, depan tanggal 25. Lebih ke siap-siap dulu untuk war tiket timnasnya ya, karena kan ya bentar lagi dibuka juga kan katanya. Iya. Iya. Dan kan kemarin udah ada yang launch 60 juta kan. Apanya tuh? Launch Oh tiket yang buat timnas. launch Ya, VIP jadi itu untuk VIP 10 orang benar. 60 juta beneran kan? Iya, 60 iya. juta. Wow. Dapat apa namanya? Resepsionis, Ah. security, terus nonton di Royal Nonton di Box. sebelahnya, Di pangku ya. di pangku sama Boa Solosa. Waduh, takut. Tapi memang ada itunya. Ada di pangku. Ada, bukan di pangku dong. Boleh masuk ke bench. Enggak boleh. Enggak juga boleh, Jadi kan? ada legenda-legenda timnas yang nanti akan menemani Iya. orang-orang yang membeli tiket Oh, launch gitu, itu beneran. untuk menemani nonton timnas. Oh. Contoh. Kurniawan Dwi Yulianto, misalnya kalau dia lagi nggak bertugas di timnas sebagai pelatih, Iya. atau siapa nanti. Ada kesempatan nggak Salosa juga buat mungkin. dapat tanda tangan Patrick Kluivert? Ada sih kalau itu. Nitip aja ya, Iya, nitip. nitip. Nitip ke Pak Erik ya. Tolong dong Pak. Ngomong-ngomong soal Pak Erik nih, Pak Erik kan juga baru mengumumkan lagi satu lagi Iya. anggota baru di staf kepelatihan, Iya, yaitu Jordi Cruyff, yang juga ada hubungannya sama Johan John Cruyff. Cruyff ya. Dia siapanya Mas? Anaknya. Anaknya. Oh anak, beneran anak Anak kandung. Anak kandung kandung. langsung. Oh, Bukan walaupun- anak baptis. Jauh juga ya mikirnya ya. Sepak terjangnya gimana Mas? Ya secara kepelatihan dia nggak terlalu menonjol sih. Memang dia banyak di Liga Israel ya. Israel. Liga Israel, dan beberapa kali memang menjabat sebagai penasihat klub dan direktur olahraga. Salah satunya Barcelona. Yang paling diingat orang jelas yang di Yang di Barcelona. Barcelona, Iya. karena itu yang paling gede ya. Kenapa dipilih Jordi Cruyff ini alasannya? Kami tadi udah ngomong sedikit-sedikit sih, karena satu yang jelas Sama agar Belanda. seragam dari Belanda. Kedua ya dia adalah anaknya dari Johan Cruyff. yang Jadi, bisa yang bisa jadi ini menjadi gorengan. Yang bisa, Bisa- menjadi perpanjangan tangannya. bisa diambil nama besarnya. Nama kan? besarnya ya, Iya, seperti itu. Oh. Nah, tadi Adi juga Siapa udah, sih yang ngegoreng? udah mempunyai analisis sendiri, kita dengerin aja dari Adi Nah, sekarang. Kenapa, Mas gimana? Kalau Kenapa, saya Jordi? mikirnya sih emang kayak ya mungkin dilihatnya dari yang Barcelonanya kemarin. Kan paling terakhir banget nih Barcelona nih sebelum ke Indonesia ini gitu. Tapi ya dari 2020 sampai 2023 gitu. Mungkin ya di situ dilihat dia kan apa
berada di periode sebenarnya lagi di periode terburuknya Barcelona Barca, gitu iya. karena lagi krisis keuangan, di pemain susah, Iya. kondisinya juga sekarang harus memunculkan pemain-pemain muda. Mungkin di situ bagus ya. Mungkin di situ mungkin dilihat juga selain nama besarnya gitu. Terus ya selain itu saya ngeliatnya juga mungkin ya buat karena dia lama berkecimpung di dunia direktur teknik seperti semacam itu, ya itu kan sesuai dengan Pak Erick Thohir yang kayak dia ingin memperbaiki kurikulum yang ada sekarang ini gitu. Sebenarnya itu jatahnya direktur teknik sih, cuman kemarin waktu dalam jumpa pers Pak Erick Thohir ngomongnya seperti itu gitu. Dengan mereview kurikulum timnas yang ada saat ini, pendidikan sepak bola Indonesia yang ada saat ini, ya memberi masukan gitu untuk dia gitu. Dan nantinya dia juga memberi saran untuk penunjukan direktur teknik yang berikutnya gitu. Tapi ini bukan direktur teknik kan Bukan, jabatannya, penasihat teknis. gitu. Iya, Ini jabatan teknik. baru ya? Enggak sih, di klub-klub Eropa memang Klub beberapa Eropa. Enggak, kali. tapi kalau di Terus timnas tugasnya bedanya Di apa? timnas tugasnya memberi nasihat. Iya, Nasihat teknis ya. di Maksudnya timnas ini baru jabatannya. di Indonesia iya. Iya. Karena memang Oh, belum agak ada sering sebelumnya. ya sekarang memberikan jabatan Kalau- baru ya. Kalau Endo tahu kayak Zlatan Ibrahimovic di Milan kan sekarang Penasihat teknis. ya sama juga. Oh, Jurgen Klopp di Red Bull sekarang juga seperti itu. oh, memang kayaknya ini Tren. usulan dari Kluivert ya. Ya Memang bisa jadi. Iya. Karena itu memang diperlukan sih, dan kita sebenarnya sudah punya sih filosofi sepak bola Indonesia yang tertuang di Villanesia. Cuman itu implementasinya dari zaman dulu sudah disusun oleh Timo Sunoman, sampai sekarang masih belum bisa sih untuk bisa. merata di seluruh Indonesia. Bahkan untuk diterapkan di SSB yang menjadi sasarannya aja masih belum bisa karena ada banyak kendala di lapangan ternyata. Ya. Jadi tapi kita boleh dong akhirnya punya harapan besar sama nama baru ini gitu. Ya seharusnya posisinya dengan dia mempunyai nama besar juga dan ayahnya adalah bapak total football kan. Nah kita bisa berharap dia menyumbangkan lah ide-idenya untuk sepak bola Indonesia nanti agar bisa lebih baik lagi gitu. Gajinya udah ketahuan. Aduh, Penasaran juga sebetulnya. Iya ya biasanya sih di ini ya kita spill. tanya Pak Erik apa? Tapi harusnya Nggak dengan berani dengan datang lagi dari Belanda, berarti permainan kita akan banyak mengadopsi permainan dari timnas Belanda juga. Ya? Which is kayak wow, Indonesia bermain dengan total football kayak walaupun Belanda juga nggak total football juga sih. Ya Belanda, tapi gaya pemain Belanda itu nggak pernah juara. Waduh. Jangan Setidaknya itu dong. jadi runner up Mas. Iya. Juara Eropa. Iya, dan Sekali sekali juara di Eropa. 1988 ya. Di saat Van Basten Ada style signature tersendiri nggak sih dari Struijk ataupun dari Cruyff nih untuk ya memberikan wejangan sama Ya. pemain-pemainnya. Bahkan Belanda itu harusnya kan memang main total football ya. Cuman di Piala Dunia Brazil yang Van Hal itu bahkan mereka pragmatis, Ya, nggak yang total football yang menghibur. Jadi patut kita tunggu aja sih nanti tanggal 20 Maret kita akan bagaimana. Apalagi Alex Pastoor kan juga mempunyai preferensi formasi 4-2-3-1 atau 3-4-2-1. Jadi ya mirip-mirip seperti Sintayong sebenarnya. Nah, yang paling kita tunggu adalah ini kan kita pasti akan main pakai double pivot dan Ya. untuk memaksimalkan Tom Haye dengan umpan-umpannya. Ya siapa nih yang akan menjadi gelandang bertahannya nanti yang akan menjadi DMF filter ya. Apakah Ivar Jenner atau Justin Hapner atau Nathan Cho Atau Ejar Davids. Mark Locke. atau kemarin yang Joey Kenapa ketawa? Coy. pemain naturalisasi baru yang kemarin Joey Pelupesi Aha. itu kan juga gelandang bertahan dan usianya udah cukup matang. Dengan kehadiran dia mungkin akan bisa lebih cair nanti di lini tengah. Mumpung sedikit sebelum kita closing, tadi Mas Lukas soalnya sempat mention pemain baru tadi naturalisasi. Emil Audero kan juga salah satu. Ya, Itu udah 3. official. Sekarang proses untuk mendapatkan paspor WNI-nya sedang dikebut. Oh masih proses. Ya. Dan diharapkan bisa main di lawan Bahrain atau lawan Australia. Cuma ya kalau pendaftarannya sudah tutup ya kita nggak bisa mendaftarkan. Cuman ya kemarin ternyata Martin Paes juga masih bisa main tuh lawan Arab Saudi kan. Yang di bulan Walaupun belum dapat maksudnya. enggak kita kan masih
Martin Paes nggak bisa main lawan Arab Saudi. Ternyata bisa juga gitu. Oh iya. Kalau mungkin ini sekarang dikebut juga sepertinya diharapkan akan bisa bermain saat melawan Australia atau Bahrain di bulan depan. Tapi kayak too much gak sih datengin lagi Audero, kayak mau main kemana sih kita nih gitu. Kita masih lolos. Kalau sekarang Paes sih, Martin Paes sih. Iya. Karena Audero kan juga sekarang mainnya di Serie B. Bahkan di Como aja kemarin dia walaupun dia punya embel-embel pernah main di Juventus. Iya, Inter juara, cuman di Inter juga mainnya cuma beberapa kali kan pas waktu juara. Itu tadi bukan karena sentimen ayahnya kan. Enggak. Mas Lukas bilang kayak gitu. Also masih butuh waktu nggak sih untuk bisa beradaptasi dengan pemain lainnya juga gitu? Iya, dan sekarang Martin Paes sih udah punya chemistry ya. Udah bonding dan ya nggak usah diganti-ganti dulu deh. Iya. Kecuali dia cedera atau ada. Oh jangan. Kita berharap jangan ya. Nanti banyak cewek-cewek yang nggak jadi teriak di stadion. Waduh. Luna Bejir nanti sedih ya. Luna Bejir. Banyak juga ya. Baiklah kalau begitu pertandingan tercepat di bulan depan ya. Iya, di 20 Maret. 20 Maret di Sydney, Australia. Iya. Tuh Habis itu kita ramaikan. ke GBK melawan Bahrain. Habis tarawih kita nonton Indonesia Bahrain. Yes. Kalau nggak dapat tiket, datang aja pokoknya. Kita nobar. Ramekan Iya, GBK. ramai. Terima kasih.